Welcome to our channel. Today, we're diving into some intriguing facts about atheists that you might not know. You know, when we explore the universe, we encounter celestial objects like black holes, vast nebulae, and distant galaxies. It makes you realize how much is out there, how much we're still learning. Similarly, understanding different perspectives like those of atheists can broaden our own horizons right here on Earth. So, let's get started and unravel some cosmic truths about atheism. Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa atheism bukanlah agama atau sistem kepercayaan. Ini bukan tentang mengikuti dogma atau kitab suci. Ini lebih seperti, katakanlah, tidak percaya pada keberadaan unicorn. Kamu tidak memerlukan sistem kepercayaan untuk tidak mempercayai unicorn, kan? Kamu hanya tidak menemukan bukti yang cukup untuk meyakinkanmu tentang keberadaannya. Begitu pula dengan ateis dan Tuhan. Ini bukan tentang membenci Tuhan atau agama. Ini tentang tidak memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan. Sama seperti kamu tidak akan bergabung dengan perkumpulan orang-orang yang tidak percaya unicorn, kebanyakan ateis tidak mendefinisikan diri mereka berdasarkan ketidakpercayaan mereka. Mereka mungkin memiliki alasan berbeda untuk tidak percaya, dan pandangan mereka tentang kehidupan, moralitas, dan alam semesta bisa sangat beragam. Ingat, setiap ateis adalah individu. Samit seperti individu. Sekarang, mari kita bahas kesalahpahaman umum lainnya, bahwa ateis tidak spiritual. Banyak orang mengasosiasikan spiritualitas dengan agama, tetapi keduanya tidak selalu sama. Spiritualitas adalah tentang koneksi, tentang sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini bisa berupa koneksi dengan alam, dengan seni, dengan musik, atau bahkan dengan rasa kagum dan takjub kosmik. Faktanya, banyak ateis menemukan rasa spiritualitas yang mendalam dalam apresiasi mereka terhadap alam semesta dan hukum-hukum fisika yang mengaturnya. Mereka mungkin menemukan penghiburan dalam meditasi, plain conscience, atau praktik-praktik lain yang membantu mereka terhubung dengan diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Bayangkan berdiri di bawah hamparan Bima Sakti di malam yang cerah. Kamu merasakan dahsyatnya alam semesta, sejarah miliaran tahun yang tertulis di bintang-bintang. Itu adalah pengalaman spiritual, terlepas sejak mengenai Tuhan tidak. Sekarang mari kita lihat beberapa angka. Di seluruh dunia, jumlah orang yang mengidentifikasi diri sendiri sebagai ateis terus meningkat. Studi menunjukkan bahwa di banyak negara maju, agama tradisional semakin menurun, sementara jumlah orang yang tidak beragama meningkat. Ada banyak alasan untuk tren ini, termasuk akses yang lebih besar terhadap pendidikan, informasi, dan keragaman budaya. Seiring orang-orang menjadi lebih terhubung secara global dan terpapar pada berbagai macam ide, mereka mempertanyakan keyakinanlah dan membentuk pandangan mereka sendiri. Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan atheism bukanlah ancaman. Ini hanyalah cerminan dari dunia yang terus berubah, di mana orang bebas untuk memilih keyakinan mereka sendiri atau ketidakpercayaan mereka. Chapter 4, Moralitas Tanpa Tuhan, tentu saja. Salah satu argumen tertua terhadap atheism adalah bahwa tanpa Tuhan, orang tidak akan memiliki moral. Tapi mari kita pikirkan sejenak. Apakah kita benar-benar membutuhkan ancaman hukuman abadi untuk menjadi orang baik? Moralitas bukanlah tentang mengikuti aturan secara membabi buta. Ini tentang empati, kasih sayang, dan keinginan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Ini tentang memahami bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan bahwa kita harus berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Faktanya, banyak ateis menjalani kehidupan yang sangat bermoral dan berprinsip, dipandu oleh nilai-nilai humanistik seperti akal, kasih sayang, dan keadilan sosial. Mereka mungkin menjadi sukarelawan di komunitas mereka, memperjuangkan hak asasi manusia, atau hanya berusaha untuk menjadi tetangga, teman, dan anggota cirik. Chapter 5, Wajah-wajah ateism. Dari ilmuwan dan filsuf hingga seniman dan selebriti, ada banyak ateis terkenal yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusioner terkenal, adalah seorang kritikus vokal terhadap agama dan pendukung setia akal dan sains. Christopher Hitchens, seorang jurnalis dan penulis yang tajam, dikenal karena argumennya yang brilian dan terkadang kontroversial melawan agama. Dan Emma Thompson,
seorang aktris pemenang Oscar, telah berbicara secara terbuka tentang ateisnya dan bagaimana hal itu memengaruhi pandangannya tentang kehidupan. Individu-individu ini dan banyak lainnya seperti mereka menunjukkan bahwa ateis datang dari semua lapisan masyarakat dan bahwa ketidakpercayaan pada Tuhan tidak menghalangi seseorang untuk mencapai hal-hal hebat atau membuat perbedaan positif di dunia. Chapter 6. Atheism dan Sains, dua sisi mata uang yang sama. Akhirnya, mari kita bahas hubungan antara atheism dan sains. Meskipun tidak semua ilmuwan adalah ateis, ada korelasi yang signifikan antara pemikiran ilmiah dan skeptisisme terhadap klaim supernatural. Metode ilmiah didasarkan pada bukti, observasi, dan eksperimen. Ini tentang mempertanyakan segala sesuatu, mencari penjelasan alami untuk fenomena alam, dan tidak menerima begitu saja. Dan ketika kita menerapkan pemikiran kritis ini pada klaim agama, seringkali kita menemukan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan pengawasan ilmiah. Namun penting untuk dicatat bahwa sains tidak dapat membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Sains berkaitan dengan dunia alami, sedangkan agama berkaitan dengan ranah spiritual dan supernatural. Keduanya dapat hidup berdampingan, dan orang demonstrerat to menghargai kehidupan lusting, sambil tak memelkan terikir. Thanks for watching. If you found these facts interesting, don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Ingat, memahami perspektif yang berbeda, bahkan yang mungkin menantang keyakinan kita sendiri, sangat penting untuk mengembangkan pikiran yang terbuka dan ingin tahu. Jadi, teruslah belajar, teruslah mempertanyakan, dan teruslah menjelajahi dunia di sekitar kita dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Sampai jumpa di video selanjutnya.